Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Komisi 1 DPR akhirnya menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Jalan Jenderal Andika menuju pucuk pimpinan TNI tampak mulus sejak diusulkan sebagai calon tunggal hingga menjalani fit and proper test pada hari ini. Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA-MSc. Jalan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto tampak mulus dan tanpa hambatan. Nama Jenderal Andika Perkasa satu-satunya nama calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo melalui surat Presiden yang diserahkan ke DPR RI pada 3 November lalu. Tak perlu menunggu lama, hanya berselang 3 hari dari penyerahan surpres, Jenderal Andika Sabtu 6 November ini menjalani fit and proper test di gedung DPR sebagai calon Panglima TNI. Tak lazim terjadi, fit and proper test digelar saat akhir pekan. Namun selama masih dalam periode masa sidang dan mendapat izin dari pimpinan DPR, hal ini bisa saja terjadi. Jalan Jenderal Andika menuju Panglima TNI kian moncer, karena 8 fokus visi dan misi yang disampaikan mendapat persetujuan dari Komisi 1 DPR RI. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, maka rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA-MSc sebagai Panglima TNI. Penetapan itu secara otomatis memberhentikan dengan hormat Marsikal Hadi Cahyanto dari pucuk pimpinan TNI. Hasil rapat Komisi 1 ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk diberikan persetujuan oleh DPR pada Senin 8 November mendatang, bertepatan dengan masa pensiun Marsikal Hadi Cahyanto. Tim Liputan Metro TV. Jenderal TNI Andika Perkasa telah usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI. Pimpinan Komisi 1 DPR RI akan menyampaikan hasil uji ke pimpinan DPR untuk segera diparipurnakan. Dan untuk mengetahui seperti apa proses dari fit and proper test Jenderal TNI Andika Perkasa tadi, sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR RI Hillary Brigita Lasut. Selamat sore Ibu Hillary. Ibu Hillary, tadi kalau melihat dalam fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 1. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya Komisi 1 melihat dari sosok Jenderal Andika Perkasa ini sendiri. Baik, tadi memang selama fit and proper test kami menggali hal-hal yang tidak lazim kami dapatkan dari seorang jenderal dan Panglima TNI ya. Bagaimana pendekatan yang dibawa oleh Pak Andika benar-benar humanis. Dia menggunakan visi TNI adalah kita. Pak Andika menegaskan bahwa ia ingin masyarakat memandang TNI sebagai suatu organisasi yang harus terus maju, move forward, harus terus bisa memperbaiki diri dan bukan merupakan organisasi yang sempurna. Dia bahkan berharap masyarakat tidak terlalu banyak berharap tinggi kepada TNI karena bagaimanapun TNI terdiri dari institusi dan juga orang-orang dan oknum-oknum di dalamnya. Namun ketika ada satu dan lain hal terjadi yang tentu bisa mencoreng nama TNI, dia akan mengambil tindakan tegas dan akan terus berupaya untuk memperkuat kehadiran TNI di tengah masyarakat.
Baik, Bu Hilary, kalau kita melihat begitu ya fit and proper test yang diadakan pada hari Sabtu, ini sepertinya jarang atau hampir tidak pernah dilakukan. Dan mengapa akhirnya hari ini yang dipilih untuk menjalankan fit and proper test? Ada apa sebenarnya, Bu Hilary? Jujur saja sebenarnya tidak ada alasan khusus ya, karena masih di dalam masa sidang dan kemudian diberikan izin oleh pimpinan DPR, kemudian Komisi 1 bersepakat untuk melaksanakannya di hari Sabtu, sebenarnya menjadi hal yang tidak dipermasalahkan. Namun memang tidak lazim saja, karena memang besok ada kemungkinan agenda untuk bisa verifikasi faktual ke kediaman Jenderal Andika, sehingga kemudian kami anggap hari Sabtu ini bisa menjadi hari yang tepat. Baik, kemudian apa saja Bu Hilary poin-poin penting yang kemudian dicatat oleh Komisi 1 atas jawaban dari Jenderal Andika Perkasa dalam uji kelayakan dan kepatutan tadi? Mungkin secara umum ya, karena tadi rapatnya merupakan rapat tertutup dan materi yang di dalam merupakan materi yang cukup confidential, tapi secara inti utamanya adalah kami melihat komitmen Jenderal Andika untuk bisa membangun reputasi TNI yang bisa dianggap humanis dan bisa berorientasi kepada hasil. Misalnya hasil dalam menyelesaikan kasus-kasus dan isu-isu faktual yang terjadi di Indonesia saat ini, contohnya kasus Papua. Jenderal TNI berkomitmen untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan inovatif yang bahkan membuat banyak anggota dewan tadi terkesima ya dengan cara-cara yang yang mungkin belum pernah kami dengar sebelumnya, sehingga kemudian apa yang ditawarkan oleh Panglima TNI untuk kasus Papua bisa membawa angin segar dan juga memungkinkan untuk bisa membuat kita lebih humanis pendekatannya dan juga mengurangi casualties. Dan memang ketika dibahas soal apa saja yang akan menjadi fokus utama, tentunya Panglima TNI akan fokus dulu untuk bisa membantu dan menyokong pemerintah bangkit dari pandemi dan juga mengoptimalkan anggaran yang ada untuk bisa memperkuat TNI dan juga memastikan kesejahteraan prajurit. Memang menjadi salah satu poin yang sangat diprioritaskan, di mana kesejahteraan prajurit Indonesia memang masih banyak harus diperhatikan, dan juga infrastruktur pelayanan dan juga penunjang kinerja TNI masih banyak yang harus dibenahi, sehingga menurut Pak Andika tadi, anggaran tidak akan dia paksakan untuk terus ditambah, tetapi dia akan berusaha untuk mencari ruang gerak yang cukup di dalam anggaran yang terbatas untuk bisa menggunakannya secara optimal dan juga efisien. Baik, Bu Hilary, tadi juga Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa di bawah kepemimpinannya TNI tidak akan melampaui kewenangannya. Apa yang Anda tangkap maksud dari pernyataan tersebut? Benar, jadi memang Pak Andika tadi sempat membahas soal bagaimana TNI mungkin terlibat di dalam kasus-kasus atau terlibat di dalam bentrokan atau mungkin bahkan melakukan tindakan-tindakan atau terlibat di dalam tindakan-tindakan yang walaupun positif tetapi berada di luar tugas dan tanggung jawab TNI. Sehingga kemudian bagi Pak Andika tugas pokok dan fungsi TNI yang harus dijalankan secara profesional sudah cukup banyak, sehingga bagi beliau yang paling pokok adalah anggota TNI harus fokus pada tugasnya, jangan mengambil bagian institusi lain atau mengambil tugas pokok dan fungsi lembaga lain begitu. Baik, terima kasih anggota Komisi 1 DPR RI Hilary Brigita Lasut sudah bergabung bersama kami.